Kita tetap berdiri, kita bersyukur Tuhan telah memimpin sepanjang tahun 2004 lewat sampai hari ini. Tuhan telah memimpin kita menginjak ambang pintu perbatasan 2004 dan 2005 sehingga hari ini kita boleh berbakti di dalam kebaktian pertama tahun 2005. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Semua buka suara, semua bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kemurahan, cinta kasih dan segala anugerah, segala berkat dan segala pimpinan perjanjian Tuhan yang tidak pernah Tuhan mungkir dan belum pernah Tuhan lupakan yang sudah diberikan kepada kami sehingga sepanjang 1 tahun 345 hari kami sudah melewati, kami sudah menikmati, kami sudah menerima berkat anugerah Tuhan yang limpah. Kami berterima kasih. Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak membuang kami. Tuhan akan nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami untuk kami boleh hidup, kami boleh bersaksi, kami boleh menyatakan kemurahan Tuhan melalui kelakuan, melalui perbuatan, melalui pemberitaan Injil, melalui hidup kami yang membagi-bagikan anugerah kepada orang lain. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan membaca sebagian kitab suci dari Mazmur 84. Mazmur 84, pembacaan ayat dari hari ini akan diambil daripada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita bergiliran membaca. Ayat 9 semua membaca. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. 6. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan, sama-sama, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Sekarang kita membaca sekali lagi ayat yang sama. Saudara membaca 5, saya membaca 6 dan seterusnya. Berbahagialah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah, Yakub, Selah. Saudara-saudara, ini adalah satu bagian dari satu pasal yang mengatakan bagaimana seorang yang hidup di dalam berkat Tuhan di dalam bait Allah. Sion. Sion merupakan satu bukit yang di atasnya Allah memilih menjadi tempat di mana bait Allah didirikan. Sion menjadi satu tanda Tuhan menyertai umatnya. Sion menjadi satu tempat di mana perjanjian Allah ditaruh di dalam bait Allah, membuktikan Allah itu setia, Allah itu jujur, Allah itu tidak berubah, dan Allah itu kekal adanya.
Saudara-saudara sekalian. Dan dikatakan berbahagialah orang yang merindukan kepada Sion. Berbahagialah orang yang berada diam di dalam bait Allah. Berbahagialah orang yang berada di dalam tempat untuk bersekutu selamanya kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang memuji-puji Tuhan tidak habis-habis di dalam tempat bait Allah. Saudara-saudara, Sion, bait Allah adalah merupakan Immanuel. Ini merupakan sesuatu tanda Allah beserta dengan manusia. Saudara-saudara, di dalam yang disebut Mazmur berziarah, itu ada 15 syair. Dan di antaranya adalah nyanyian yang berkata demikian. Orang yang bersandar kepada Tuhan seperti Sion tidak akan bergoncang. Bagaimana bukit-bukit mengelilingi kota Sion, demikian Allah mengelilingi orang umat Dia sampai selama-lamanya. Sion tidak bergoncang. Benarkah? Orang yang bersandar kepada Tuhan seperti Sion tidak bergoncang. Jikalau saudara mempelajari geografi, saudara melihat goncangan yang pernah terjadi terbesar di dalam sejarah, mungkin di dekat Sion. Secara ilmu itu tidak terlalu benar, tapi secara janji di sini keindahannya. Mengapakah dikatakan Sion tidak bergoncang? Mengapa dikatakan menurut geografik Sion di daerah tempat yang paling goncang? Karena sungai Yordan seberang timur dan seberang barat, lapisan buminya berbeda begitu besar, menakutkan. Tsunami yang terjadi di Aceh mungkin kalah besarnya dari goncangan yang terjadi di daerah itu. Diselidiki dengan geologi, maka lapisan barat dan lapisan tanah di sebelah timur dari sungai Yordan itu bedanya seperti puluhan ribu tahun gerakan daripada bumi yang menakutkan. Tidak ada orang mengetahui kapan pernah terjadi goncangan begitu besar. Tapi justru di tepi barat daripada sungai Yordan muncul bukit yang disebut Bukit Sion. Dan di situ Tuhan berkata, tempat saya membangun baitku. Di sini saya meletakkan peti perjanjianku. Di sini saya berjumpa dengan umat. Saudara-saudara, apakah arti yang dalam, yang tersimpan di dalam cara Tuhan bekerja seperti ini? Melalui kegoncangan yang terbesar, lalu aku menetapkan janji denganmu. Melalui kesulitan-kesulitan yang besar, aku menyatakan penyertaanku. Puji Tuhan, Tuhan tidak menaruh kita di dalam satu negara, satu tempat, satu bumi, satu tanah yang tidak pernah ada kesulitan. Segala janji Tuhan, segala pemberkatan Tuhan justru diberikan dengan beradanya kita di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita tidak mengerti. Abraham, jalanlah malang dan mujur. Sepanjang tempat yang kau jalan, itu akan menjadi tempat aku janji untuk memberikan kepadamu. Malang, mujur, ini tanda salib. Engkau jalan malang mujur. Engkau jalan melintasi tempat ini. Dan tempat yang kau lewati akan menjadi tempat yang kujanjikan kepadamu. Semua rahasia kekekalan disimpan di dalam kalimat-kalimat yang Tuhan katakan kepada umatnya sejak permulaan kejadian. Bumi ini bukankah bumi dikutuk? Semenjak Adam dan Hawa berdosa, Tuhan berkata akan bangkitlah semak dan duri untuk memenuhi tanah ini. Inilah tanah yang terkutuk. Ini tanah yang penuh dengan kesulitan. Ini tanah di mana dosa berada. Di situ hukuman akan terus berada. Sebagaimana di mana ada mayat-mayat, ada jenazah-jenazah dari binatang yang mati.
Di situ ada elang yang datang menerima makan daging-daging yang busuk. Bumi yang penuh dengan dosa. Bumi ini bumi terkutuk. Dan disitulah Tuhan menyatakan, aku tetap berjanji kepadamu. Aku tidak meninggalkan kamu. Aku akan memberikan berkat. Dan aku sendiri akan beserta denganmu. Dengan janji yang setia. Yang jujur. Yang tidak berubah. Dan yang kekal. Saudara-saudara, Sion bukan di tempat yang paling tenang. Sion bukan di tempat yang paling tidak bergerak. Justru di tempat yang lapisan yang begitu menakutkan. Menyatakan gerakan yang luar biasa dahsyat. Sudah pernah terjadi. Lalu Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Keturunan dari Abraham. Pada waktu mereka berada di tanah Mesir. Mereka menjadi budak. Mereka menghabiskan tenaga dari pagi sampai malam. Meskipun mereka diberikan makanan yang cukup. Makanan yang cukup hanya untuk mereka mempunyai kekuatan untuk menyambung hidup perbudakan lagi. Inilah ironis. Apa engkau peroleh untuk menyambung hidupmu. Untuk engkau boleh mendapatkan sesuatu yang kau ingin peroleh. Lalu akhirnya sama-sama dari hidupmu masuk ke dalam kuburan. Itulah hidup manusia. Maka mereka mengeluh. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan mendengar dari surga keluhan umatnya. Dan Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham. Ini indah sekali. Berarti Tuhan yang melampaui proses sejarah. Tidak berhenti dan tidak melupakan. Tidak mematahkan sambungan-sambungan kesinambungan janji itu. Sehingga you mengeluh. Tuhan mengetahui kesulitan. Dan Tuhan mengingat pernah janji dengan nenek moyangmu. Lalu Tuhan turun. Mau menyelamatkan umatnya. Yang berada di dalam keluh kesah. Berada di dalam eksploitasi. Yang berada di dalam penganiayaan Firaun. Lalu Tuhan panggil Musa. Pergi ke istana. Berdiri di hadapan Firaun. Beritahu kepada dia. Let my people go. Jangan lagi mempertahankan mereka. Jangan lagi menganiaya mereka. Jangan lagi memperalam mereka menjadi tenaga seperti kuda, seperti sapi. Yang demikian dahsyat. Harus mengkorbankan diri dan keringat yang dialirkan hanya untuk membangun piramida, membangun istana, membangun segala yang begitu berat di dalam cita-citamu. Tanah Mesir bukan tanah perjanjian. Tanah Kanaan, tanah perjanjian. Lalu Musa membawa mereka keluar. Setelah Musa mati, maka Yosua meneruskan. Waktu Yosua meneruskan, Yosua tahu dia sedang berada di dalam tantangan yang besar sekali. Karena janji Tuhan bukan janji enak-enak. Kita selalu pikir kalau menjadi orang Kristen tidak ada susah, tidak ada sakit. Menjadi orang Kristen lancar, sukses, kaya. Menjadi Kristen dijemput ikut kebaktian. Menjadi Kristen tidak usah berjuang. Menjadi Kristen tidak usah kerja nasi turun dari surga. Itu semua bukan ajaran Alkitab. Itu semua ajaran setan. Menjadi orang Kristen harus dianiaya. Menjadi orang Kristen harus berhidup suci. Menjadi orang Kristen harus menempuh peperangan yang berat. Menjadi Kristen harus berjuang lebih sengit. Menjadi orang Kristen harus dikelilingi oleh musuh. Menjadi orang Kristen harus bersusah payah baru masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ajaran Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Mengapa Yosua? Mengapa Kaleb? Mengapa kedua orang ini berlainan dengan mata-mata dari 12 suku-suku yang diutus untuk mengintai? Musa berkata, pergi dari masing-masing suku kirim satu orang. Pergi melihat tanah perjanjian itu bagaimana. Waktu mereka pergi lalu pulang.
regu yang terbentuk dari 12 orang pengintai sekarang split, pecah belah menjadi 2 kelompok. Kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Yang mayoritas 10, yang minoritas 2. Yang mayoritas kompak untuk melawan yang minoritas karena pandangan berbeda. Nah, ini yang menjadi permulaan hidup yang bernilai, yaitu how do you see the world? Bagaimanakah engkau memandang dunia ini? Dengan kacamata apa engkau melihat dunia ini? Ada orang melihat dunia ini rumah yang kekal, maka hati mereka tidak pernah memikirkan surga. Ada orang melihat ini tempat permainan mereka, maka mereka tidak lihat kehendak yang abadi. Tetapi orang Kristen melihat dunia ini bukan dari mata orang dunia. Kita melihat dunia ini dari mata takhta Tuhan Allah. If you see the world according to the view of heaven, according to the perspective of God, engkau akan mempunyai cara berlainan berjuang di dunia ini. 10 orang itu setelah melihat orang di Kanaan, mereka mulai goncang, mereka mulai marah, mereka mulai gelisah, dan mereka mulai putus asa. Pada waktu mereka pulang bicara, lu lihat apa ya? Kamu sudah pergi ke situ kan? Itu tempat yang disediakan Tuhan untuk kita. Itu tempat yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Bagaimana tempat itu? Bagus ya? Sudah disiapkan semua, Tuhan, kita masuk lalu menikmati ya. Salah lu. Apa yang saya lihat sama apa yang dijanjikan Musa lain. Kita telah ditipu oleh pemimpin-pemimpin rohani seperti Musa. Dia mengatakan ini tanah yang mengalirkan madu, tanah yang mengalirkan susu. Ini tanah yang subur, tanah yang bagus, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya apa yang saya lihat justru terbalik. Tanah ini mempunyai bangsa-bangsa yang jauh lebih besar, lebih perkasa, lebih tinggi, lebih kuat dari kita. Dan Tuhan katanya memberikan tanah itu kepada kita. Tuhan tidak mengusir mereka. Tuhan membiarkan mereka merajalela di tanah itu. Dengan kekuatan, dengan fisik, dan dengan sesuatu militer yang jauh lebih kuat dari kita. Kita ini adalah hamba-hamba yang keluar dari Mesir. Tidak mempunyai apa-apa. Bagaimana bisa perang dengan mereka? 10 orang itu mengatakan, begitu melihat musuh yang di kanan, baru kita tahu kita seperti belalang kecilnya. Lalu kalimat itu mulai mengeliling, mulai menjadi rumor yang terus menjalar di seluruh umat Tuhan. Saudara-saudara, semua yang terjadi dalam sejarah menjadi guru. Segala sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah itu menjadi cermin untuk memberi pengertian kepada kita. Di dalam gereja ada 2 macam orang. Semacam yang mengatakan tidak usah percaya, semua itu kosong. Firman Tuhan tidak bisa diandalkan karena perbedaan konsep. Maka saya melihat setelah menjadi orang Kristen kesusahan lebih besar. Di antara mayoritas 10 orang yang bicara demikian, mereka kompak. Tapi hanya 2 orang yang mengatakan tidak. Kami bukan melihat bangsa yang besar, yang sehat, yang tinggi, yang kuat. Tapi kami melihat meskipun kami lemah, Tuhan menyertai kita, bukan menyertai mereka. Amin. Nah, ini berbeda. Ini namanya wawasan Kristen. Ini namanya Christian faith, Christian understanding, Christian worldview, Christian conviction. Saudara-saudara, begitu banyak orang melihat kesulitan mulai gemetar. Melihat kesulitan, halangan, rintangan mulai cair hatinya. Tetapi ada minoritas orang yang mengatakan, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Jangan takut, Tuhan ada di pihak sini bukan di pihak sana.
meskipun dia mayoritas, meskipun lebih banyak, meskipun besar, meskipun kuat, mereka hanya fana dan akan lewat. Kehendak Tuhan, rencana untuk kita untuk selama-lamanya. Saudara, itulah iman yang berada di dalam Musa, Yosua, Daud, yang berada di Yesaya, berada di Yeremia, Yeskiel. Tetapi orang-orang yang beriman seperti ini adalah orang minoritas dan orang dihina, orang diejek, orang dianggap abnormal. Tuhan justru memakai orang beriman seperti ini untuk menggerakkan kerajaan Allah di dunia. Tuhan justru mengurapi orang semacam ini untuk meneruskan rencananya, untuk mempermalukan orang-orang yang hebat. Paulus mengerti ini. Dan Paulus berbicara tentang prinsip ini di dalam 1 Korintus. Bukankah yang dipilih di tengah-tengah kita yang kaya tidak banyak? Bukankah yang dipilih di antara kita yang berbijak tidak banyak? Bukankah yang dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah kita yang mempunyai hikmat tidak banyak? Tapi Tuhan akan menantang, di mana kau filosof? Di mana kau orang berbijaksana? Di mana kau orang yang kaya raya? Di mana kau orang yang berkuasa besar? Aku menyertai engkau. Kelompok yang kecil, jangan takut kepada mereka. Yosua dan Kaleb, 2 orang muda yang tidak ada pengalaman apa-apa, tidak mempunyai senjata apa-apa, tidak mempunyai kuasa apa. Tetapi mereka mempunyai satu pandangan yang lain. Pandangan Tuhan menyertai kita. Pandangan siapa mereka? Tidak usah takut. Nah, orang yang berani menghina musuh itu orang yang mendapatkan dunia. Orang yang berani menghina kesulitan itulah orang yang meneruskan sejarah. Orang yang berani melawan rintangan-rintangan besar, mereka yang menciptakan lembaran baru di dalam sejarah manusia. Waktu laporan-laporan MRI, saya mendengar ada beberapa laporan karena sulit. Maka kita tidak bisa berkembang, kita susah. Saya sulit percaya orang begini bisa dipakai Tuhan. Karena yang dilihat ada kesulitan, yang dilihat bukan kebesaran Tuhan. Apakah di dunia ini ada satu tempat yang sama sekali tidak kesulitan untuk engkau naik limusin jalan-jalan di situ? Mengapa kita mesti tunda 12 tahun baru boleh memancang batu pertama? Mengapa orang lain demikian beli tanah 2 bulan lagi sudah mulai bangun? Mengapa kita sudah bikin sampai habis 3 miliar untuk membuat parkir 267? Akhirnya harus tidak boleh bangun. Mengapa kita harus disuruh pergi tanah yang lain? Sehingga semua yang sudah tidak kerjakan menjadi kosong. Karena kesulitan. Aduh, kalau begitu sulit. Sudahlah, saya menyerah. Saya pindah. Saya menjadi pendeta di Amerika saja. Saudara-saudara, pendeta Musti Pentong salah satu pendeta yang paling laku di dunia. Bukan karena tidak ada tempat pergi nongkrong di Jakarta. Salah. Sebelum umur 45 saya sudah berkhotbah mengunjungi dan berkhotbah di lebih 1.500 gereja. Pada waktu saya ambil keputusan tetap di Indonesia dan tidak pergi. Bukan karena honor besar. Justru paling kacau, paling sedikit dan paling tidak aman keuangan di sini. Saya mendirikan gereja Reform Injili 15 tahun yang lalu. Memutuskan untuk tetap di Indonesia. Hanya satu sebab. Negara ini perlu diarahkan iman Kristen. Keluar daripada kesimpang siuran yang tak karu-karuan. Perlu diteguhkan orang Kristen. Dari fondasi liberal yang telah menggerogoti iman. Saya harus berada di sini dengan tekun. Dan saya memutuskan untuk tidak diundang oleh orang lain. Kecuali khotbah di gereja sendiri. Padahal saya laku luar biasa. Saudara, yang di gereja ini tidak mengindahkan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Cilakalah kamu. Saudara-saudara. Pada waktu saya mengambil keputusan itu.
Saya sekaligus tahu tidak gampang. Ini jalan yang sulit. Ini negara yang sulit. Namanya Pancasila. Tetapi menurut profesor saya pencak silat. Kita mendirikan Roma pelacur lebih gampang daripada mendirikan gereja. Ini negara beragama. Kita membangun tempat perjudian lebih gampang dapat izin daripada bangun gereja. Di Jakarta paling sedikit ada 10 tempat perjudian. Tak mungkin disita, tak mungkin dikerobak. Karena dipelihara oleh tentara-tentara di sekitarnya. Sehingga engkau mau masuk dalam cari siapa yang berjudi. Kecuali engkau berhantam dengan jenderal-jenderal. Saya tidak tahu setelah SBY ada kekuatan mendobrak ini atau tidak. Tapi inilah negara Pancasila. Mengapa begitu banyak masjid tidak ada izin bangun IMB? Lalu mereka mengatakan, kenapa gereja tidak ada IMB? Coba tanya berapa masjid yang ada IMB-nya? Yang disebut keadilan itu tidak turun dari surga, harus diperjuangkan. Yang disebut kerataan itu terjadi bukan atas dasar manusia. Di dalam sinode Aroma supaya lebih rata, saya bilang tidak usah bilang. Tidak usah bicara lebih rata. Ada satu gereja yang 7 pendeta. Ada 7 gereja yang 1 pendeta di GRI. Tidak usah bilang rata. Semua egois, termasuk pendeta-pendeta. Yang penting saya. Saudara-saudara. Di GRI banyak pendeta, banyak penginjil. Tetapi di Shanghai, Guangzhou, Beijing, Hong Kong, Xiamen, Taipei, Taichung, cuma 1 pendeta. Keliling 7 kota. Kita tidak usah pakai ide-ide yang baik. Kita doakan dulu, lalu bertobat. Lalu minta Tuhan memberikan penyangkalan diri untuk betul-betul hidup dengan baik. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak memberikan tanah perjanjian yang indah, yang lancar, yang enak. Tuhan memberikan tanah perjanjian yang begitu susah, tapi ini cara Tuhan. Lihatlah orangnya lebih tinggi, engkau berkalah lagi, pasti kalah. Lihat yang senjata lebih ampuh, engkau berperang pasti kalah. Lihatlah sejarah mereka di dalam tanah itu sudah berakar. Engkau mau masuk, engkau pasti dihancurkan. Maka mayoritas yang pikirannya sehat, dengar kalimat ini. Orang yang pakai logika selalu tidak bisa dipakai Tuhan, terlalu hebat. Kecuali logikanya ditakluk kepada iman, kepercayaan, kepada perjanjian Tuhan. 10 orang yang kita semua sudah nilai, sudah tahu tentara berapa, sini berapa. Kalau masuk kita akan hancur, tak mungkin. Ya, tapi itu kan tanah perjanjian. Sudahlah, jangan rohani. Mari kita fakta, mari kita realistis. Engkau hidup bukan di surga, di dunia. Tahu tidak orang Kanaan berapa hebat? Kita ini siapa? Kita ini siapa? Itulah logika yang kuat. Betul-betul mengetahui diri tidak ada apa-apa. Tapi itu bukan rendah hati. Itu rendah diri. Rendah hati sama rendah diri tidak bersama. Rendah diri adalah sebelum melihat kemungkinan yang Tuhan berikan. Rendah hati adalah takluk ke bawah kehendak Tuhan Allah. Orang yang kelihatan rendah-rendah, kadang-kadang paling sombong. Orang yang kelihatan sombong, kadang-kadang dia paling rendah hati. Penilainya adalah bersikap rendah di hadapan siapa? Bersikap rendah di hadapan uang, bersikap rendah di hadapan kekayaan, bersifat rendah di hadapan dunia, bersifat rendah di hadapan setan. Itu mungkin menjadi orang congkak luar biasa. Sebaliknya orang yang merendahkan diri hanya di hadapan Tuhan, itu orang bukan merendahkan diri, tapi itu orang mendapatkan kekuatan yang luar biasa karena bersandar kepada Tuhan. Saya sudah keluarkan satu kalimat di sinode. Banyak orang di hadapan saya baik sekali. Karena semua bertopeng. Saya tidak senang. Saya adalah manusia diberkati Tuhan. Salah satu sebab adalah saya tidak bertopeng. Kepada yang paling kaya, kepada yang paling miskin saya sama.
Kalau pendeta-pendeta baik terhadap saya, tapi menindas pendeta yang lebih junior, saya akan benci dia. Bukan benci orang yang benci dosanya. Buat apa lu baik sama saya? Nggak usah baik sama Stephen Tong. Kalau saya ada kelemahan, kasih tahu. Kalau saya ada kekurangan, beritahu. Kalau saya ada kesalahan, coba tegur saya, Pak Tong, ini mungkin salah, engkau begini. Saya akan pelajari. Saya bukan raja, saya bukan diktator, saya bukan otoritas. Saya hanya seorang melayani Tuhan. Tetapi kalau engkau baik sama saya, tidak baik sama rekan, engkau bukan hamba Tuhan yang baik. Engkau bukan majelis yang baik. Engkau bukan orang Kristen yang baik. Saudara-saudara sekalian, Yosua sama Kaleb adalah orang yang rendah di hadapan Tuhan, rendah hati. Tapi tidak rendah diri di hadapan musuh. Nah, itu menjadi contoh. Tuhan berkata, Musa, jangan peduli 10 orang mayoritas. Jangan peduli orang-orang yang berkata-kata dengan alasan yang cukup. Karena mereka tidak percaya kepada aku. Dan mereka takut kepada musuh. Perhatikanlah hanya 2. Yosua sama Kaleb. Mereka rendah di hadapan saya. Tapi berani di hadapan musuh. Semua pahlawan dan semua pekerja yang dipakai Tuhan mempunyai ciri khas yang sama. Berlutut kepada Tuhan. Maka lutut itu tidak lagi lutut kepada musuh. Nah, itu rahasianya. Kneel down, bend down before God the Almighty. And then stand up fastly before your great enemies. Saudara-saudara, Yesaya berlutut di hadapan Allah. Lalu dia berdiri hadap Ahab. Daniel berlutut di hadapan Allah. Lalu dia berdiri tegak di hadapan Nebukadnezar. Yohanes Pembaptis berlutut di hadapan Tuhan. Tapi dia berdiri tegak di hadapan Herodes. Sama. Semua itu sama prinsipnya. Rendah. Rendah bukan waktu belajar sopan. Itu sifat budak. Saudara-saudara. Banyak-banyak majelis inginkan pendeta berlutut kepada mereka. Maka gereja tidak bisa maju. Banyak pendeta lutut sama uang. Maka tidak bisa lutut di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak mau lutut di hadapan Tuhan. Akhirnya terpaksa lutut kepada musuh. Ini satu prinsip. Satu prinsip. Yang tahun baru ini menjadi satu gugahan bagimu. Bagaimana gereja ini? Gereja ini harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita mempunyai tulang punggung di hadapan iblis. Gereja ini harus betul-betul taat kepada Roh Kudus. Supaya kita bisa berjuang di hadapan roh setan. Gereja ini harus belajar bagaimana merendahkan diri. Mau taat kepada perintah Tuhan. Untuk pada waktu kita menjalankan perintah menghadapi kesulitan. Kita tetap tegar berdiri. Dan tidak berkompromi dengan kesulitan. Yosua dan Kaleb memberitakan sesuatu yang berbeda dengan opini mayoritas. Mereka kembali memberikan satu pengharapan yang dianggap tidak masuk akal. Mereka melawan pendapat-pendapat yang melanda seluruh bangsa yang menularkan wabah ketakutan. Jangan takut. Nah, saudara-saudara, apakah betul Yosua sendiri begitu kuat sampai tidak takut? Tidak. Yosua sendiri kadang-kadang tidak kuat. Kadang-kadang takut. Seperti Paulus mengatakan, di tengah-tengahmu, oh orang Korintus, aku pernah gemetar, aku pernah takut, aku pernah gelisah. Paulus pun sendiri mengaku dia kurang gagah, kurang perkasa. Bagaimana dengan Stephen Tong? Sama. Banyak hal saya gemetar, banyak hal saya tidak tahu hari depan bagaimana. Saudara-saudara, di dalam 2 minggu yang lalu ini, 2 konser dan 1 malam di Balai Sidang. Kira-kira hampir 600 juta yang harus dipakai. Baru bisa sukseskan semua tugas ini. Uang dari mana? Saya tidak minta. Saya tidak pernah minta atau telepon orang kaya memberikan dukungan. Itu bukan Stephen Tong. Saya berdoa di hadapan Tuhan dengan gemetar. Satu hari lewat 1 hari. Sampai masih bisa masuk ke dalam tahun 2005. Ini kali NYC, NREYC. Yang kita harus setor kepada Kinasi. Sama yang kita terima daripada orang yang menjadi pengikut. Nah sama. Karena kita menerima
anak muda cuma 350.000 saja. Tapi store ke Kinasi satu orang 600 lebih ribu. Kita mesti tombok. Tombok hanya berapa hari itu 170 juta. Saudara-saudara. Tombok kurangnya tidak banyak begitu. Tapi dengan pengeluaran yang lain-lain digabungkan, panitia selalu tidak tahu. Bagaimana? Kita gemetar, kita nanti, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terus menerus menerima tantangan, berani menghadapi kesulitan. Nah, ini cara Alkitab saya jalankan semua prinsipnya. Tuhan tidak memanggil kita menempuh jalan yang lancar. Banyak orang yang kelihatan sangat cinta Tuhan, tidak pernah mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang ikut berbagian, kelihatan hebat. Dalam kesulitan, kekurangan, diam-diam pergi. Karena mereka hanya datang mau mendapat berkat, bukan mau memberi sesuatu, bukan mengkorbankan diri. Saudara-saudara, Musa berkata kepada Yosua, sebelum dia mati, perkasalah engkau. Jangan takut, perkasalah di hadapan Tuhan. Berarti Yosua pun kadang-kadang gemetar, kadang-kadang susah, kadang-kadang kurang berani. Tetapi satu hal yang penting yaitu keberanian bersandarkan Tuhan. Itulah rahasia perjuangan rohani. Pada waktu Daud diketawain oleh Goliat. Kamu anak kecil. Hari ini aku akan habisin kamu. Orang Israel tidak ada pahlawankah? Mengapa kirim anak remaja ini datang menerima tantangan saya? Pada waktu dia mengatakan kalimat itu, Daud mengatakan, Tuhan menyertai aku. Aku akan membiarkan engkau hari ini pun akan menemukan ajalmu. Elias berkata kepada Ahab, anjing akan jilat darahmu. Kalimat-kalimat besar seperti itu keluar dari mulut-mulut hamba Tuhan. Yang tidak ada backing politik, tidak ada backing ekonomi, tidak ada backing masyarakat. Tidak diterima dan junjung tinggi oleh mayoritas. Tapi mereka mempunyai satu ciri khas. Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai aku. Saudara-saudara. Maka Yosua dipilih untuk akhirnya meneruskan Musa. Bukan orang lain. Bukan orang yang mempunyai uang yang banyak, mempunyai cara organisasi yang hebat, punya pengalaman administrasi ada apa. Tapi seorang yang mempunyai iman. God is with me. Tuhan menyertai aku. Waktu iman itu masih berada, gereja itu masih mempunyai kekayaan. Waktu iman tidak ada, banyak orang kaya di gereja. Tuhan lihat gereja itu miskin. Kemiskinan dan kekayaan menurut Tuhan adalah dengan iman dan dengan perjuangan. Seumur hidup ini saya berani berkata kepada saudara, yang menjadi kelebihan di dalam pelayanan saya diberkati oleh Tuhan adalah saya berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dengan berani melakukan kehendak Tuhan. Pada waktu kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan menakuti saya berkata Tuhan, aku bersandar kepada-Mu. Nah, ini menjadi berita untuk tahun baru. Di sini katakan, berbahagialah orang yang bersandar kepada Tuhan. Yerusalem berada di tempat penggoncangan yang paling menakutkan. Tanah Kanaan di tempat dari orang-orang yang paling besar, paling kuat. Sehingga tanah perjanjian tidak diberi begitu saja. Tanah perjanjian dikaruniakan kepada orang yang harus berjuang dan tidak takut kesulitan. Tuhan, kalau engkau janji memberikan tanah itu kepada saya, tolong dong sekaligus usir orang Kanaan, bikin mati semua. Tanah itu dikosongkan. Masakan seorang pacar mengatakan kepada istrinya, saya akan memberikan satu rumah kepadamu. Ini rumah akan menjadi tempat engkau setelah saya mati. Boleh menjadi harta benda pribadimu. Lalu waktu rumah itu ditunjuk. Dia lihat di dalam rumah itu masih berapa perampok yang tinggal di dalam.
Apa-apaan ini? Lu katanya kasih saya rumah. Rumah yang kosong yang bagus dong. Yang sudah ada security. Yang semua sudah jadi. Dengan segala perabot yang bagus, yang baru. Engkau memberikan rumah itu kepada saya. Tapi dalamnya masih ada perampok yang tinggal. Apa maksudnya? Ya lu mau rumah itu? Mau. Usir perampok itu. Loh. Lu kasih saya rumah kau suruh saya usir perampok. Tak beres kan. Sudah. Nggak mau. Saya nggak mau rumah itu. Nah itu caranya Tuhan Allah. Tuhan mengatakan Israel mau tak Kanaan? Mau. Oke. Kalau mau Kanaan, you mesti usir orang yang di situ. Yang lebih besar, lebih sehat, lebih gede, yang lebih kuat daripada kamu. Karena itu tanah perjanjian dan janji tidak diberikan secara tanah kosong. Diberikan dengan syarat you mesti usir orang-orang. You mesti perang. Nah, yang mengerti ini mengerti kehendak Tuhan. Tuhan kan maha kuasa. Mengapa Tuhan tidak usir orang-orang jahat keluar dari tanah Kanaan? Baru suruh orang Israel pergi menempati. Tuhan kan maha kuasa. Kenapa Tuhan tidak sekaligus membersihkan tempat itu? Tuhan bilang tidak bisa. Kalau saya kerjakan semua untuk kamu, imanmu tidak pernah bertumbuh. Kewajibanmu tidak pernah dijalankan. Engkau akan enak-enak saja. Jadi banyak misi-misi dari Amerika yang kaya melumpuhkan gereja-gereja yang ditunjang. Banyak orang-orang yang hatinya baik telah merebut niat perjuangan orang-orang yang dibantu. Bukan tidak bisa. Saya mau engkau sekolah teologi. Kalau engkau mau sekolah teologi, kerja dulu, tabung uang. Lalu dengan keringatmu mati-matian dapatkan uang. Engkau bayar uang kuliah. Lalu setiap kalimat yang kau dengar akan tanam ke dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang bilang, Tuhan, ada seorang berkata kepada saya, Pak Stephen Tong, saya sudah semua. Saya sudah menyerahkan diri, saya tahu kehendak Tuhan. Saya sudah memberhentikan pekerjaan, semua sudah. Cuma sisa satu. Saya lagi tunggu siapa yang kasih saya uang masuk sekolah teologi. Asal ada orang kaya, bayar semua. Saya boleh melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau ada orang memberikan segala sesuatu untuk engkau hidup enak, lalu engkau baru melayani Tuhan, engkau pasti menimbulkan side effect. Engkau tidak berharap dan engkau tidak takut orang tidak datang kepadamu. Karena apa? Karena tidak perlu engkau, saya didukung dari pihak lain kok. Sehingga berkembang, tidak berkembang, maju, tidak maju. Kasih uang, tidak kasih uang, soal kecil. Saya tidak sadar sama kamu. Saudara, itulah kelemahan gereja-gereja di Eropa. Yang disebut state church. Yang disebut kerek yang ditunjang oleh pemerintah. Pendetanya tidak usah membesuk, tidak usah berdoa, tidak usah takut orang datang. Lu datang, pokoknya saya terima gaji yang besar. Gaji itu diambil daripada pajak seluruh negara. Saya civil servant. Saya adalah pejabat negara yang di dalam bidang rohani. Lalu dia khotbah sembarangan tidak apa-apa. Karena tidak tergoncang, tidak terganggu. Dan dia mencinta jiwa, tidak mencinta jiwa, tidak apa-apa. Dia menginjil, tidak menginjil, tidak apa-apa. Tidak usah berjuang. Karena semua sudah disediakan. Dia sama dengan menteri, sama dengan lurah, sama dengan pejabat, sama dengan kepala polisi. Ditunjang dengan kuat, dengan uang yang cukup banyak dari pemerintah. Saudara-saudara, itu gereja pasti lumpuh. Itu orang Kristen pasti lama menjadi suam. Sekarang di Eropa, kenapa orang-orang itu tidak mau tulis saya Kristen? Kalau dia tulis saya Kristen, berarti dia mesti bayar pajak. Dan pajak dipakai untuk memelihara pendeta-pendeta yang malas. Mereka lebih baik tulis tidak ada agama. Itu adalah akibat side effect yang tidak dilihat berapa ratus tahun oleh sistem state church. Tetapi gereja yang makin merosot di Eropa mulai melihat gereja-gereja yang dianiaya, yang dimatikan pendeta, yang dipenjarakan, yang diberikan batasan dan diberikan larangan di Tiongkok terus bertumbuh. Selama 40 tahun terakhir atau selama 60 tahun lebih tepat, sejak tahun 1949 Tiongkok RRT yang menekan, menganiaya, membatas, melarang penginjilan, mengakibatkan
Orang Kristen 2,8 juta menjadi 85 juta. Eropa yang memberikan tunjangan, memberikan bantuan, memberikan segala kelonggaran, kebebasan agama, mengakibatkan gereja di Eropa menyusut menjadi kurang dari 1% penduduk yang masuk gereja. Saudara-saudara, statistik terakhir sebelum komunis Polandia itu menjadi bebas. 56% penduduk yang ke gereja. Zaman komunis memeras 56%. Tetapi Switzerland yang tidak pernah dianiaya kurang daripada 1,2% yang masuk gereja. Orang Kristen yang ikut kebaktian gereja di Indonesia, presentasi di Jakarta jauh lebih besar dari presentasi Jerman atau di Switzerland. Orang yang namanya negara Kristen yang ke gereja. Karena apa? Suruh kerajaan Tuhan mempunyai dalil. Tuhan paling tahu. Kekayaan, kelancaran, kebebasan melumpuhkan anak Tuhan. Tapi perjuangan, kesulitan, musuh-musuh yang diizinkan Tuhan berada di depanmu. Itu yang membuat engkau berjuang dan engkau bertumbuh. Tetapi di hadapan kesulitan begitu besar, bagaimana kita bisa bertumbuh? Rahasia cuma satu. Apakah Tuhan menyertai saya sadar. Apakah Tuhan memberikan musuh dengan sesuatu maksud sungguh-sungguh untuk mempertumbuhkan saya jelas. Apakah Tuhan mau saya berjuang, saya mau taat. Nah, ini adalah kait satu dengan lain sehingga terjadi hal-hal yang paling ironis di mana kitab suci tidak bisa dapat, tidak bisa beli. Di situ paling banyak orang baca kitab suci. Di mana kitab suci diberikan sebebas mungkin, sebanyak mungkin, orang paling menghina kitab suci. Di mana gereja ditekan, dianiaya, dipenjarakan, pendetanya disiksa, orang Kristen bertumbuh. Di mana gereja ditunjang, dikasih uang banyak, orang Kristen tidur. Saudara-saudara, Tuhan tidak lebih bodoh dari manusia. Manusia paling pintar, tidak lebih pintar dari Tuhan Allah. Kebodohan Allah, tanda petik, yang kau kira Allah bodoh. Kebodohan Allah lebih bijak daripada manusia. Kelemahan Allah lebih perkasa daripada manusia. Demikian satu paradoks yang diuraikan oleh Paulus di dalam Korintus pasal 1. Saudara-saudara sekalian, Allah membiarkan orang Israel harus menghadapi musuh. Dan jangan mau ambil untung, ambil enak segampang mungkin. Tuhan berkata, Abraham, ini tanah Kanaan yang kau berikan kepada engkau. Maka Abraham bersahabat, hidup di tengah-tengah mereka. Sampai istrinya mati, Abraham mengatakan, oh orang Hetis, saya perlu sebidang tanah untuk menanam, untuk mengkuburkan istriku. Tanah itu silakan pilih. Engkau begitu bersahabat dengan kami. Engkau nama begitu baik di tengah-tengah kami. Silakan pilih tanah yang kau senang. Abraham akhirnya pilih sebidang tanah untuk boleh mengkuburkan Sarah yang meninggal dunia tahun umur 127. Satu-satunya wanita yang kita tahu pernah hidup berapa lama di seluruh kitab suci, yaitu Sarah. Maria umur berapa? Tidak tahu. Deborah umur berapa mati? Tidak tahu. Dorcas mati umur berapa? Alkitab tidak pernah mencatat umur perempuan. Satu-satunya wanita yang meninggal dunia dengan umur yang dicatat itu Sarah. 127. Lalu Abraham dengan segala kesedihan mengkuburkan istrinya. Lalu saya mesti bayar berapa? Oh enggak usah. Free. Oh kalau semua orang di-free-kan langsung senang. Abraham tidak. Saya tidak mau free. Saya harus bayar. Dia bayar 400 sakrat dari perak. Bayar mahal. Karena apa? Tidak mau free. Saya mendidik pendeta-pendeta. Kalau engkau mendirikan satu MRI, pinjam satu gereja, dikasih free. Jangan. You mesti bayar. Dengan mesti bayar, engkau mendidik anggotamu ikut memberikan persembahan. Nah itu memtumbuhkan iman mereka. Ngerti?
Puji Tuhan patong enggak usah bayar. Kita di kota ini pinjam gereja enggak usah bayar. Atau kita bayar sedikit. Berapa banyak? Ada yang pinjam gedung gereja di luar negeri. 1 bulan bayar $50. $50 untuk 50 orang beli es krim dah cukup. Lalu dengan demikian puji Tuhan. Karena enggak usah bayar. Maka enggak usah berarti enggak usah. Akhirnya menjadi enggak usah-isme. Segala sesuatu enggak usah. Salah. Coba bayar banyak sedikit. Kasih tahu sama anggota. Kita tidak take it for granted. Kita bayar. Kalau sudah kita bayar, kita mesti persembahan. Begitu memberi persembahan, kita menjalankan tugas. Iman kita bertumbuh. Dan pada waktu kita memberi, kita menjadi orang yang hatinya di situ. Karena di mana uangmu, di situ hatimu. Mengapa banyak orang hatinya tidak gereja? Karena tidak pernah memberi. Saudara-saudara, di Sumatera saya lihat banyak sekolah didirikan. Dapat income yang banyak. Lalu dari income sekolah menunjang gereja. Akhirnya sekolahnya bertumbuh terus. Gerejanya menyusut, tidak pernah tumbuh. Karena apa? Tidak usah bayar. Nah ini prinsip saya kadang-kadang kasih tahu sama pendeta. Tapi belum kasih tahu sama jemaat. Semua prinsip Alkitab itu ada dalil-dalil kebenaran yang dinamis. Bukan statis. Saudara-saudara sekalian. Gereja ini diberkati kalian dari permulaan saya jalankan. You masih ingat minggu ini uang berapa ribu kita akan tolong siapa, bantu siapa, bantu siapa. Itu mendorong, merangsang saudara memberi. Sehingga iman itu bertumbuh. Saudara-saudara sekalian, Abraham mengatakan tidak bisa. Saya tidak mau kasih, tidak mau menerima tanah yang dikasih free. Beri, saya akan memberi. Dengan memberi, dia menjalankan itu. Karena apa? Loh, itu tanah kan tanah perjanjian. Tuhan kan sudah kasih Abraham. Kenapa sudah Tuhan kasih kau mesti bayar lagi sama orang Hetis? Karena apa? Karena ini prinsip yang dari permulaan dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab. Not take it for granted. Anak-anakmu yang engkau bayar seluruhnya untuk sekolah di Amerika. Besok pulang juga tidak bisa berjuang. Kan tak pernah dilatih berjuang. Memberikan sebagian. Biar dia mati-matian cari duit kerja. Di situ banting tulang keringat. Baru dia tahu apa itu namanya bayar harga. Nothing is free. Except the salvation of Jesus Christ. And the fresh air. Tuhan hanya memberikan kita 2 hal yang free. Air pun bayar. Apalagi nasi. Tidak tanam, tidak ada padi. Tidak kerja berat, ketuk tanam. Tidak ada makanan. Ini semua dalil dari Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan tanah Kanaan. Lalu Tuhan memberikan sesuatu perjanjian. Aku memberikan kepadamu. Tetapi engkau harus pergi perang. Dan Yosua orangnya. Karena apa? Karena dia melihat. Dia mengerti prinsip ini. Dan dia ada orang beriman. Mengetahui Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara. Tetapi pada waktu Yosua sudah tua sekali. Hamba Tuhan Yesus bisa tua. Ini kali baru saya sadar. Saya tua. Biasanya tidak sadar. Karena waktu saya lihat seluruh sinode yang rapat. Begitu banyak orang. Yang paling tua itu adalah Cokro. Umur 70. Lalu kedua adalah saya sama Pak Gunawan. Umur 65 tahun ini. Jadi saya paling tua pantesan. Kalau saya ngomong mereka diam. Karena hormati orang tua kan. Ternyata saya sudah tua loh. Saudara-saudara. Sesudah tua biasanya apa? Hitung ya anak berapa, cucunya berapa, kekayaan berapa, sudah kerja berapa banyak, suksesnya mana. Hitung sukses, hitung jasa, hitung pengalaman yang baik. Oh itu kebiasaan manusia. Tuhan berkata, Yosua, engkau sudah sangat tua. Itu namanya jujur. Biasanya kita kalau ketemu orang tua, atau masih sama loh. Nggak roba loh. That is very good to listen but not true. Enak didengar tapi nggak mungkin. Aduh sudah 20 tahun dah lihat. Masih sama. Sama orangnya. Aduh seperti dulu loh. Nggak. Itu kalimat enak didengar. Kita biasa ngomong enak-enak sama orang lain. Tuhan enggak. Tuhan bilang aduh Yosua. Engkau masih sama loh sama berapa tahun. Enggak. Tuhan belak-belakan. Yosua kau sudah sangat tua.
Nggak enak ya didengar ya. Yosua, kau sudah sangat tua dan pelayanmu begitu banyak, saya sangat puas. Tidak, justru terbalik. Tuhan itu Tuhan yang belak-belakan. Ini bikin satu seminar Tuhan belak-belakan, belum ada itu. Yosua, kau sudah sangat tua, tapi tanah yang belum engkau peroleh masih banyak. Waduh, kejam ya. Yosua sudah berperang seumur hidup. Dia sudah lebih dari orang lain. Kaleb tidak bertugas berat seperti dia. Yosua dan Kaleb yang beriman kepada Tuhan. Tapi Yosua yang dipilih. Kaleb berada di tempat vilanya. Yosua bekerja mati-matian meneruskan. Musa sudah mati. Ini bangsa yang tidak beriman. Saya sendirian membawa mereka berperang. Sudah susah-susah. Tuhan, mau hibur aku apa? Oh, Yosua, kasihan kamu ya. Sudah kerja berat sendirian, peperangan begitu sengit. Sudah banyak tantangan yang kau peroleh. Sebaliknya, Yosua, kau sudah amat tua. Tanah yang belum diperoleh masih banyak. Tuhan pergi. Waduh, cilaka. Aku tidak dipuji, malah dikekeri. Sudah kerja setengah mati, tidak dipuji. Sudah kerja setengah mati, dikritik lagi. Itu Tuhan. Tuhan itu sangat ketat. Saudara, kita terlalu ditipu oleh kalimat Allah itu penuh dengan kasih. Allah itu penuh dengan kasih. Memang Allah itu penuh dengan kasih. Tapi kasihnya tidak dipermainkan. Kasihnya memberi kekuatan untuk berjuang. Bukan kasih untuk menghibur engkau yang tidak berjuang. Kasih kalau disalahgunakan itu menjadi kuasa penghancuran. Kasih kalau menjadi dorongan untuk menjalankan kehendak itu menjadi kekuatan lebih besar. Saudara-saudara, ada orang kaya sudah jatuh cinta dan miskin. Dia akhirnya lebih suka nikah sama orang yang dia cinta. Tidak mau kekayaan orang tuanya. Kenapa? Karena cinta mempunyai dalil sendiri. Lu karena nikah sama dia, jangan mengharapkan dapat harta ya. Anak perempuannya diam aja, dalam hatinya mengatakan, siapa mau hartamu? Saya lebih suka dia. Begitu kan. Waktu itu cinta tidak dipengaruhi oleh uang, tidak dipengaruhi oleh kekayaan. Karena cinta mempunyai dalil sendiri. Nah saudara, kalau cinta Tuhan itu mendorong engkau berjuang, engkau sampai sukses. Cinta itu cinta konstruktif. Kalau cinta itu melemahkan sehingga engkau tidak berjuang, tetap mau dihibur, cinta itu destruktif. Begitu saja. Begitu banyak orang tua ya, tidak bisa melatih anaknya sampai sukses. Karena lebih bodoh dari binatang. Maaf ya, kamu lebih bodoh dari binatang. Binatang mengetahui bagaimana melatih anaknya berjuang. Manusia hanya mengetahui bagaimana melunakkan perjuangan. Membiuskan anak untuk tidur saja. Elang, Raja Wali, bagaimana melatih anaknya? Dia membawa anaknya lalu ditaruh di atas pundaknya. Anak itu pegang dengan cakar akan bulu-bulu yang besar daripada ibunya. Lalu dia terbang sampai mendadak dia turun drastis sampai pegang itu lepas. Lalu elang itu jatuh terpelanting beribu-ribu meter. Wah, tak bisa bagaimana? Tapi elang yang menjadi ibu ini bukan membiarkan. Dia melihat dengan tajam sebelum anaknya terbentur batu. Terdampar di bukit. Dia terjun ke bawah. Menangkap dia. Menumpang dia lagi. Dengan cara demikian 10 kali, 20 kali. Elang yang kecil berani berterbang dari tempat yang tinggi di pinggir jurang.